Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Mari sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Saya membaca buat kita semua, Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Begini firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam teks yang kita baca ini, kita belajar satu tema, Roh Kudus, guru sejati orang percaya. Roh Kudus, guru sejati orang percaya. Jelas teks ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa peran tugas daripada Roh Kudus adalah memberikan pengajaran, mengajarkan kepada kita tentang firman Allah. Bukan hanya mengajarkan, Alkitab menulis, dia juga mengingatkan. Luar biasa. Maka harus kita mengakui dan kita harus percaya bahwa tugas Roh Kudus mengajarkan. Dia adalah guru kita, mengingatkan. Sebagai guru sejati, tujuannya adalah supaya kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, memahami dan tahu betul kebenaran firman Allah. Roh Kudus adalah sumber inspirasi. Dia adalah sumber dari hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia terus mengingatkan. Dia terus mengajarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah satu pribadi yang diutus oleh Bapa. Dia diutus di dalam nama Yesus. Artinya tidak ada keterpisahan secara hakikat ketiga pribadi ini, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya memiliki peran masing-masing. Tentu jelas bagi kita bahwa tugas daripada Roh Kudus adalah menolong, menghibur, mengajarkan, mengingatkan. Artinya dia adalah yang diutus oleh Bapa untuk memberikan penghiburan supaya setiap manusia, khususnya orang percaya, terhibur, tertolong. Bahkan yang luar biasa, dia yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Pengharapan apa? Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saya sudah singgung di dalam renungan pagi bahwa salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah memberikan hikmat. Hikmat itulah yang membawa kita dalam satu pengharapan. Ketika kita dalam keadaan masalah, sesulit apapun, ketika kita digiring, ketika kita diperhadapkan satu situasi yang begitu sulit, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melaluinya. Bahkan ketika ada pertanyaan, kita diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kita. Ini adalah satu pengharapan yang luar biasa. Tentu orang percaya harus memahami ini. Dan orang percaya harus tahu dan menyadari bahwa dirinya membutuhkan namanya Roh Kudus. Ada satu
kalimat yang luar biasa dalam teks yang kita baca tadi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah guru sejati orang percaya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk memahami firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan pemahaman untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan, baik atau benarnya, itu diingatkan oleh Roh Kudus. Dia adalah sumber yang menginsafi manusia dari dosa-dosanya. Makanya firman Tuhan berkata, dia mengajarkan. Apa yang diajarkan? Bukan mengajarkan supaya buat usaha, Bapak Ibu, bukan. Bukan mengajarkan supaya kita licik, bukan. Roh Kudus mengajarkan kita supaya mengerti kehendak Allah. Supaya kita bertobat. Dan yang luar biasanya lagi, dia mengingatkan kita apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Memang sifat manusia adalah pelupa. Saya dan Bapak Ibu tidak mungkin mengingat seluruh apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman hidup mungkin ada yang kita ingat, yang berkesan atau yang besar, tapi yang kecil-kecil. Tetapi melalui Roh Kudus kita dimampukan mengingat apa yang pernah Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita istirahat, kesimpulan dalam renungan malam hari ini adalah bahwa setiap orang percaya harus menyadari bahwa Roh Kudus adalah sumber inspirasi. Roh Kudus adalah sebagai guru sejati supaya dia memahami firman Allah dan supaya dia juga menyadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah yang disebut adalah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber inspirasi yang memberikan pengajaran dan mengingatkan serta menginsafi kita. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.